Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam semangat memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Kota Waringin Timur, Polda Kalimantan Tengah menggelar aksi spektakuler yang menumbuhkan jiwa nasionalisme. Bribda Paula Christine, personel Humas Kalimantan Tengah, akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Polres Kota Waringin Timur melalui Satpol Airut Polres Kotim melaksanakan pembentangan bendera raksasa sepanjang 80 meter dan bendera kecil sebanyak 80 buah. Bersama masyarakat sekitar dan mahasiswa, dan juga Kapolsek Jayakarya, Kapolsek Sungai Sampit, serta mahasiswa pecinta alam, Saka Bayangkara Perwakilan, KSOP, TNI Camat, Kepala Desa bertempat di pantai ujung Pandaran Sampit. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tempat di pantai ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Polres Kota Waringin Timur atau Kotim membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter sebagai simbol cinta tanah air dan pengabdian. Angka 80 sengaja dipilih untuk merefleksikan usia kemerdekaan, menjadikan setiap kegiatan terasa lebih berkesan dan bermakna. Rangkaian acara diawali dengan kegiatan gotong royong membersihkan pesisir pantai yang menjadi wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian 80 paket sembako kepada masyarakat, serta pengibaran 80 lembar bendera merah putih. Puncak acara adalah pembentangan bendera merah putih raksasa sepanjang 80 meter yang menyita perhatian dan memancarkan semangat kebangsaan. Kepala Satpol Airut Polres Kotim, Ibtu Rizky Hidayah Harahap, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Kapolres Kotim. Pantai Desa Ujung Pandaran di Kota Waringin Timur, atas perintah dari Bapak Kapolres Kota Waringin Timur, melaksanakan kegiatan bersih pantai, bakti sosial, dan diakhiri dengan pembentangan bendera sepanjang 80 meter dan pengibaran bendera sebanyak 80 biji. Acara ini bukan hanya sekadar seremoni, melainkan sebuah manifestasi nyata dari rasa cinta dan jiwa nasionalisme yang terus ditanamkan kepada setiap warga negara, khususnya generasi muda. Kegiatan kolosal ini melibatkan sinergi dari berbagai pihak. Satpol Airut Polres Kotim berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat termasuk Camat Teluk Sampit, Kapolsek Jayakarya, serta Kapolsek CI Sampit, TNI Angkatan Udara, Basarnas, KSOP, mahasiswa pencinta alam, Saka Bayangkara, serta masyarakat Desa Ujung Pandaran turut andil dalam menyukseskan acara ini, menunjukkan persatuan yang kuat dalam perayaan kemerdekaan. Ibtu Rizky Hidayah Harahap tak lupa mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan pantai Ujung Pandaran sebagai bentuk nyata dari cinta tanah air. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Selatan. Rangkaian agenda kunker dipusatkan di Makopolda Kalsel, Banjarbaru, dan diisi dengan sejumlah kegiatan strategis mulai dari peresmian infrastruktur groundbreaking hingga bakti sosial dan bakti kesehatan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan dan kinerja Polda Kalimantan Selatan, sekaligus memberikan arahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam keterangan tertulis, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Polisi Adam Erwindi menyebut, Kapolri meresmikan 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah selesai dibangun, yaitu SPPG Polda Kalimantan Selatan dan SPPG Polres Tanah Bumbu. Tidak hanya meresmikan, Kapolri melakukan groundbreaking pembangunan 10 SPPG baru di wilayah Kalimantan Selatan. Dibangun yang tadinya di Banjarmasin ya, sekarang berpindah di Banjarbaru, dan saya lihat tadi kita cek satu persatu, alhamdulillah bangunannya lebih representatif dan juga luas lahannya juga saya kira cukup. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Pak Gubernur
yang juga telah memberikan bantuan hibah, dan juga rekan-rekan lain masyarakat yang juga ikut membantu memberikan bantuan. Dan saya kira dengan dibangunnya gedung Mapolda yang baru, tentunya harapan saya pesan pada Pak Kapolda agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat juga tentunya lebih ditingkatkan, sehingga dengan adanya gedung Mapolda yang baru ini, respon terhadap pelayanan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kepolisian ini betul-betul bisa dioptimalkan. Kemudian barusan saya meninjau juga beberapa kegiatan, termasuk juga tadi kita melaksanakan peresmian 2 SPPG ya, yang telah operasional, dan 10 SPPG yang kita laksanakan kegiatan groundbreaking. Dan harapan kita SPPG yang ada ini ke depan betul-betul bisa bermanfaat untuk mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak kita. Kemudian juga tadi saya lihat ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung program MBG. Dengan dibangunnya gedung SPPG ini, Kapolri berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan oleh Polda Kalimantan Selatan, sehingga respon terhadap pelayanan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kepolisian betul-betul dapat dimaksimalkan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Riudi Akbar 30 tahun pengabdian Bima Cakra Akabri 95 dilaksanakan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Jakarta Timur pada Sabtu 23 Agustus 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hari ini 23 Agustus 2025, saya kembali menyapa pemirsa Polri TV dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Jakarta Timur, di mana pemirsa siang hari ini merupakan acara dari Reuni Akbar 30 tahun pengabdian Akabri 1995 Bima Sakti. Dan pemirsa, Akabri 1995 ini merupakan angkatan dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian tahun 1995, di mana pada hari ini mereka semua turut hadir dalam reuni akbar yang dilaksanakan di Mabes TNI Jakarta Timur. Pun turut mendampingi juga para istri dari para personal dan anggota yang hadir. Pemirsa, rangkaian kegiatan ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi hari tadi dan dimulai dengan kegiatan olahraga bersama. Ini merupakan suatu momen yang spesial dan luar biasa karena dimaksudkan untuk meningkatkan kembali komunikasi dan juga relasi yang sudah dibangun sejak tahun 1995 melalui kegiatan sportif dan olahraga bersama. Usai kegiatan olahraga bersama, pemirsa, momen spesial ini juga bertambah spesial dengan adanya pelaksanaan pembagian sembako, yang dimana sembako ini merupakan bentuk bakti dari Akabri 1995, di mana tadi diinformasikan pemirsa sebanyak 595 paket sembako ini akan diberikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat, di mana sembako ini akan dibagikan dari masing-masing Mabes TNI maupun Mabes Polri. Dan pemirsa, selain itu juga secara simbolis tadi sudah diserahkan sembako sebanyak 30 paket sembako kepada 30 orang penerima yang merupakan petugas kebersihan dari Mabes TNI. Dan selanjutnya pemirsa, selama beberapa hari ke depan paket-paket sembako ini juga akan terus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjadi penerima manfaat. Selain itu pemirsa, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri turut hadir Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, di mana tadi Kadif Humas Polri juga turut memberikan sambutan dalam rangkaian acara Reuni Akbar Akabri tahun 95 ini. Dan pemirsa, juga masih dalam rangkaian Reuni Akbar ini, usai kegiatan pemberian sembako secara simbolis, kegiatan juga dilanjutkan dengan jalan sehat bersama di sekitar area Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Selebihnya pemirsa, rangkaian Reuni Akbar juga diisi dengan
obrolan dan juga temu kangen yang sangat spesial bagi para anggota, dan juga tadi turut dipersembahkan merupakan salah satu bentuk bakti lainnya dari Akabri 95, yaitu penyerahan ambulans medis, yang dimana tadi penyerahan ambulans medis ini ditandai dengan diterimanya kunci penyerahan oleh salah satu tertua dari masing-masing Mabes TNI maupun dari TNI AD, AL, AU dan juga dari Mabes Polri. Dan pemirsa, selain dari pemberian bakti dari Akabri 95 yang berupa ambulans ini, juga tadi diluncurkan yaitu organisasi dari Bima Sakti Akabri 95, di mana ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu wadah dan juga kesempatan untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan juga sinergisitas antara TNI Polri, utamanya di antara personel-personel dari Akabri 95. Dan launching dari organisasi ini juga tadi dilaksanakan langsung oleh masing-masing tertua matras dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan juga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemirsa, mengutip sedikit dari sambutan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho bahwa kegiatan ini harus terus diadakan dan juga dimaksudkan untuk meningkatkan terus kolaborasi serta sinergisitas antara TNI dan Polri, yang utamanya tentu berorientasi pada perwujudan Indonesia Emas 2045 untuk terus bisa melayani masyarakat secara maksimal. Dan pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari rangkaian kemeriahan reuni akbar Akabri 95. Terima kasih telah menyaksikan Presisi Update. Selamat siang dan terima kasih. Dan pemirsa, bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Jakarta Timur pada 23 Agustus 2025 dilaksanakan reuni akbar 30 tahun pengabdian Bima Sakti Akabri 95. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh personel TNI dan Polri dan mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri Angkatan tahun 1995 Bima Sakti beserta para istri. Bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Jakarta Timur pada 23 Agustus 2025 dilaksanakan reuni akbar 30 tahun pengabdian Bima Sakti Akabri 95. Kegiatan ini turut dihadiri seluruh personel TNI dan Polri yang mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri Angkatan tahun 1995 Bima Sakti beserta para istri. Acara reuni akbar dimulai dengan olahraga dan jalan sehat bersama di area Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis 30 paket sembako kepada pekerja harian lapangan di lingkungan Mabes TNI. Penyerahan secara simbolis ini mewakili sebanyak 595 paket sembako lainnya, yang merupakan salah satu bentuk bakti Akabri 95. Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan temu kangen antar personel, sekaligus penandatanganan berita acara serah terima mobil ambulan medis yang merupakan bentuk bakti alma mater dari Akabri 95. Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan reuni akbar 30 tahun pengabdian Akabri 95 melalui sambutannya. Irjen Pol Sandi Nugroho juga mengungkapkan bahwa momen ini menjadi kesempatan spesial untuk mengingat kembali masa-masa pendidikan hingga 30 tahun pengabdian sebagai anggota TNI dan Polri bagi bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan acara ini saya sepakat harus sering kita laksanakan baik di matra masing-masing maupun dalam rangka ikatan masing-masing matra sehingga silaturahmi ini terjaga. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikatan yang sangat kuat buat kita semuanya. Sekali bersaudara tetap bersaudara, sekali 95 tetap 95. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, syafaat dan ridha dari Allah SWT. Selain itu, turut dilakukan launching organisasi Bima Sakti 95 oleh para tetua angkatan dari Marta TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi serta mempertahankan soliditas antar institusi TNI dan Polri. Tadi sudah disampaikan 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 30 tahun masa pengabdian kita, dengan kita memang berhak dan layak untuk melaksanakan reuni akbar setelah 30 tahun, 3 dekade kita mengabdi.
Sudah banyak yang kita lakukan di masing-masing jabatan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, rasa ego kita, rasa ambisi kita, rasa jiwa kompetisi kita berbenturan dengan kekompakan, kesolidan kita selama ini. Reuni 30 tahun pengabdian Akabri 95 ini tidak hanya semata-mata sebagai momen untuk temu kangen, tetapi juga menjadi simbol bakti TNI dan Polri untuk terus melakukan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.